Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endog dadar yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu telurnya, kemudian kita akan tambahkan merica bubuk, kemudian tambahkan juga sedikit garam. Setelah ini kita akan kocok sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini kita siapkan kesukaan anak-anak. Kita akan pakai sosis, boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini kita tambahkan sayuran juga ya. Kita pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis banget. Kemudian kita potong-potong lagi dan kita bikin kotak-kotak kecil-kecil banget. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai berambang. Kemudian kita iris tipis-tipis dan kita cincang juga. Bagi Flavis yang nggak punya berambang, ya bisa pakai bawang bombay, ya nggak apa-apa. Kemudian selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita potongnya sekecil-kecil mungkin. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Bagi Flavis yang nggak mau dikasih lombok, ya nggak apa-apa. Karena aku maunya agak pedes, jadi aku tambahkan lombok sedikit. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan cemplungin ke dalam telurnya tadi. Kita aduk-aduk. Oh ya, di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi tepung terigu, biar nanti pada saat digoreng sedikit padat. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Bagi Flavis yang mau pakai penyedap rasa juga boleh ya, pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin juga boleh. Kalau enggak pakai ya enggak apa-apa. Kalau sudah, di sini kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja. Kemudian kita akan goreng telurnya. Jadi cara gorengnya biasanya aku pakai wajan yang agak lebar karena porsinya cukup besar ya. Kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya agak mateng, kemudian kita balik. Nah, di sini aku tutup biar nanti lebih cepat matengnya. Kalau sudah mateng, kita siapkan talenan, kita akan potong-potong Flavis. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk lauk nasi ataupun mau untuk camilan ya enak banget. Misalnya mau dicocol pakai sambal tomat atau saus tomat atau mau pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang. Tapi jangan sampai terlalu lama-lama, nanti keempukan. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya jadi enak banget. Kemudian ini kan kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan berambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada berambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang berambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedes bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah, ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi
gurih banget. Walaupun nanti misalnya pelapis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini pelapis. Ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bener-bener harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita gongsong dan juga kita giling. Wah, ini aromanya wes jan enak banget. Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong melinjoknya. Nah, ini supaya nanti pada saat disajikan godong melinjoknya itu warnanya masih cantik guys. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga tambahkan petek nih, mumpung peteknya lagi murah. Biasanya Fluffy Kasih beli satunya itu, satu lenjernya itu 7.000, sekarang jadi 3.500. Makanya aku mau bikin sambal petek hari ini. Sekarang kita siapkan bahan sambalnya, ada lombok, kemudian bawang, brambang, dan juga miri. Nah, ini peteknya masih seger banget, melus banget, terus sudah tua. Terus kemudian aku tambahkan juga terasinya. Kita pakai terasinya yang banyak biar nanti gurih banget rasanya. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu terasinya. Kalau misalnya Fluffy nggak mau goreng ya boleh, atau mungkin bisa dibakar, itu juga boleh. Kalau sudah wangi, ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu bumbu-bumbu sambalnya tadi. Ada tomat, ada lombok, bawang, brambang. Nih cabai rawitnya atau lombok rawitnya aku kasih yang banyak ya biar nanti pedes. Terus gak ketinggalan lombok merahnya juga biar nanti warnanya juga makin cantik. Kemudian kalau sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita haluskan. Nah, di sini haluskannya aku mau pakai chopper Fluffies. Bagi Fluffies mau pakai ulekan ya boleh, nggak apa-apa, ataupun misalnya Fluffies mau nanti pakai blender juga boleh, tapi kalau blender jangan terlalu halus ya, biar nanti teksturnya itu masih cantik banget. Kemudian di sini aku tambahkan juga ada gula merah, kemudian ada garam, mau pakai penyedap rasa ya boleh. Terasinya juga sekalian kita giling jadi satu di sini. Nah, kalau udah kayak gini tapi sajiannya ini udah enak nih kayak gini. Cuma nanti aku mau gongsong lagi supaya nanti benar-benar tanak dan bisa juga disimpan dalam waktu yang lama. Dan nanti kalau misalnya Fluffies mau maem, tinggal keluar aja dari kulkas terus diangetin sebentar. Ini kita pakai minyak yang untuk goreng terasi tadi ya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya tuh wangi banget dan warnanya juga cantik banget, merah pink ngono. Nah, ini sambal kayak gini Fluffies nanti cocok banget. Fluffies mau maem pakai nasi anget, aneka lalabar, aneka kuban-kubanan, aneka ikan bakar, ikan goreng. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Aku tuh suka banget kalau maem petek itu masih meletus gitu Fluffies. Jadi aku gongsongnya sebentar aja pada saat peteknya sudah masuk. Bagi Fluffies yang mungkin lebih suka peteknya yang mateng, itu nanti dimasaknya lebih lama. Nih kalau aku udah cukup begini aja. Nih warnanya masih hijau royo-royo.
terus juga masih kemetus banget. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan sajikan di meja makan. Wis, ini tinggal ngambil nasi anget, terus siapkan mau pakai tahu tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, aneka lalapan, kluban-klubanan, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Rasanya Flavikasi itu udah pernah bikin sambal tempe, cuman kapan, jadi mungkin videonya udah tenggelam di bawah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan dasarnya, kita pakai tempe. Ini tempenya kita potong-potong, ini nggak perlu dibumbuin apa-apa, wis ini aja dipotong-potong. Kemudian sekarang kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai cabai, ini cabenya komplit, ada yang merah keriting, merah rawit, dan juga ada yang putih. Tambahkan juga ada bawang putih dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Ini nggak perlu berambang, cukup bawang aja ya. Ini cabenya kita potek-potek supaya nanti pada saat kita goreng itu nggak meletus-meletus. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan. Kalau misalnya sudah, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan cemplungin tempe yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa sambil dibolak-balik sekali ya, biar nanti matangnya merata. Kalau sudah cantik banget kayak gini, udah kering, ini tandanya sudah mateng. Ini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini minyaknya akan kita pakai untuk goreng bahan sambalnya tadi. Ini sak cabenya, sak kencurnya, sak bawangnya kita cemplungin. Nah, kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan haluskan. Halusinnya ya wis pakai sobek aja kayak gini. Kemudian nanti kalau misalnya sudah setengah halus, baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini aku suka banget kalau menghaluskan bahan-bahan bumbu itu pakai ulakan tuh biar gampang halusnya. Aku mau tambahkan kayak garamnya itu kita masukin. Kemudian sak gulanya, sak penyedap rasanya kita cemplungin jadi satu di sini. Kemudian kalau sudah, sajane ini enaknya itu pakai gula jawa Flavis, tapi karena gula jawanya Flavikasi lagi habis, ya wis pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kalau semua bumbunya sudah rata, udah gurih, baru di sini kita akan cemplungin atau kita akan masukkan tempe yang sudah tadi kita goreng. Nah, baru kita penyet-penyet. Aku sukanya tuh agak halus tempenya, tapi kalau misalnya Flavis mau agak yang kasar ya nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau misalnya sudah jadi, ini tinggal kita ngambil nasi anget, terus habis itu kita mampak sambal tempe. Kalau misalnya ada kluban-klubanan, itu nanti enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan lainnya kita akan siapkan kubis. Mie goreng jenis kayak gini Flavis biasanya kalau di kampungnya Flavikasi itu untuk acara-acara wong mantu ataupun kedurenan, itu mesti ada mie goreng model kayak gini. Jadi nanti mie-nya ini akan kita maam pakai nasi dan lauk-lauk Flavis. Jadi nggak cuma makan mie goreng kayak di abang-abang gitu doang. Jadi ini untuk lauk maem nasi. Kemudian kalau kubisnya sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai cabai rawit ya, biar nanti rasanya lebih pedas. Tapi bagi Flavis yang bener-bener nggak suka pedas, ya wis pakainya cabai merah yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita juga akan siapkan ada berambangnya atau bawang merahnya. Ini bumbu yang diiris, wis ini aja Flavis. Udah cukup, cuma bawang, berambang, lombok, udah itu aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan air mendidih. Dikasih sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket ya. Kemudian kita cemplungin minyak. Kita akan masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja, cukup setengah matang aja. Atau misalnya Flavis nggak mau direbus juga bisa, disiram pakai air panas, direndam sebentar.
Setelah itu ditiriskan. Nah kira-kira hasilnya kayak gini Flavis, kalau misalnya Flavis rebus jadi nggak terlalu matang banget, karena nanti kita masih mau masak pakai bumbu-bumbu. Nah ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah disisihkan, kita akan pakai wajan ya. Ini sengaja aku pakai wajan begini Flavis biar rasanya tuh sama kayak di tempat-tempat orang hajatan ataupun kedurenan gitu Flavis. Kalau pakai wajan yang cantik-cantik yang lucu itu nanti rasanya tuh nggak seenak kalau kita maem di tempat-tempat kondangan Flavis. Nah ini sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya, kita orak-arik lagi atau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan kubisnya. Ini sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kubisnya itu matang dulu, baru kita akan cemplungin minyak. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan ada garam, terus mau pakai penyedap rasa. Biasanya nek nanggon ngene iki yang namanya Ajinomoto ataupun Sasaki mesti ana Flavis. Kemudian kita cemplungin minyak, kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini mau kita akan tambahkan lagi kecap manis, tapi kecapnya nggak boleh banyak-banyak Flavis, cuma sedikit aja. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu pucat banget dan juga nggak terlalu coklat banget. Nah ini kita aduk-aduk lagi. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Kalau misalnya sudah rata, kita masak sebentar lagi, udah deh. Ini nanti siap kita sajikan di meja makan. Wis pokoknya rasanya enak banget. Rasanya wis mirip karo sing nanggon hajatan ataupun nggon kedurenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep nugget geprek yang enak, yang gurih, yang simple, yang praktis. Pertama-tama sini kita akan siapkan bahan sambelnya terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan bawang, dan juga kita pakai cabai rawit yang ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ini mentah-mentah kita ulek. Kemudian kalau misalnya sudah hampir halus di sini, kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku mau pakai garam dan juga ada penyedap rasa. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, ini kita kumpulin. Kemudian nanti kita siapkan minyak yang benar-benar panas banget. Kita siram pakai minyak yang sudah panas banget. Kita aduk-aduk, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk goreng nuggetnya. Nah di sini aku pakai nugget yang sudah kemasan. Aku pakai merek So Nice. Ini yang nugget ayam ya. Nah ini kalau misalnya Flavis mau maem enak tapi yang praktis, yang simple, udah cocok banget. Nanti tinggal goreng sering aja. Kita siapkan wajan, kemudian kita akan masukkan nuggetnya. Jangan lupa pada saat menggoreng minyaknya nggak boleh terlalu panas banget biar nggak cepat gosong. Jangan lupa juga dibolak-balik biar nanti matangnya benar-benar merata banget. Wis ini nggak usah lama-lama gorengnya Flavis, karena kan memang sudah matang, jadi tinggal kita goreng aja sebentar. Habis itu kita angkat. Nah kurang lebih kayak gini Flavis. Ini warnanya sudah cantik banget, aromanya juga udah wangi banget. Kita angkat, kita sisihkan. Mumpung masih panas-panas, baru kita angkat dari wajan. Kita akan langsung tuang ke atas sambal geprek yang sudah tadi kita siapkan. Kalau aku bilang itu sambal korek namanya. Nah ini nanti tinggal kita becek-becek di atas layarnya kayak gini. Wis ini udah tinggal ngambil nasi anget aja. Terus kalau misalnya Flavis punya jangan bening, udah cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin tumisan dari godong kates atau godong gandul atau daun pepaya. Rasanya enak banget. Ini tadi sudah aku beli itu sudah dalam keadaan direbus gini Flavis. Jadi kalau di pasar Kebumen itu banyak banget yang jualan godong kates gini sudah dalam keadaan direbus dan sudah tidak pahit lagi. Kemudian ini masih tetap kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, dipotong-potong, kemudian kita sisihkan.
Sekarang kita akan siapkan untuk bahan tambahannya ya. Aku pakai tempe. Ini sajane lebih enak lagi pakai tempe sing rodok semangi. Tapi hari ini lagi nggak ada ya wis pakai tempe sing masih seger aja. Ini aku mau potong kecil-kecil, panjang-panjang. Boleh juga kecil-kecil kotak-kotak atau mau diremet itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan langsung siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini bahan-bahan untuk kita pakai bumbu simple aja Flavis, ada bawang, brambang, juga nanti kita pakai lombok. Udah gini aja. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan godong salam ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk lomboknya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedes, kayak Flavikasi kan senengannya nek masak ngene iki kan senengannya sih pedes. Jadi tak cabai rawit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya boleh pakai cabai merah yang besar. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita cemplungin lomboknya. Gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita tambahkan bumbu yang ini kalau menurut Flavikasi bumbu magic. Ini namanya udang rebon Flavis. Ini nanti bikin aroma dan rasa masakan kita tuh enak banget, wangi banget. Kemudian kalau sudah digongsong-gongsong baru kita akan cemplungin tempenya. Nah, kalau tempenya sudah masuk jangan langsung tambahkan bumbu dan bahan lainnya. Ini biar kita gongsong-gongsong dulu tempenya. Baru setelah itu kita akan cemplungin godong katesnya. Tambahkan lagi air, gula, garam, penyedap rasa. Boleh pakai gulanya yang gula Jawa ataupun gula putih. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan bubuk ya boleh, mau pakai micin ya boleh, enggak pakai penyedap rasa ya boleh. Rasanya udah gurih karena kita sudah pakai udang rebon. Kemudian ini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya masih ayu banget, ijo royo-royo ngerugi Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Wis kalau misalnya sarapan pagi-pagi pakai lauk ini nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya itu enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan usus. Ini tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi airnya mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5 sampai 6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang. Ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavis bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti yang akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu. Itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil. Aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa, mau panjang-panjang juga boleh. Pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih. Kayak aku hari ini aku tambahin cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan. Kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabeannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget.
Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya nih kan kita aduk-aduk dulu, jangan langsung dimasukin ususnya ya, kita wolak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering, baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api kalau mau bacemnya enak. Gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-walik karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ceker ayam. Jadi biasanya kan cekernya kita bikin sup, atau kita bikin seblak, atau kita bikin soto. Hari ini cekernya mau kita bikin jadi asam manis pedas. Rasanya enak banget dan seger banget. Ini tadi cekernya aku potong menjadi 2 bagian ya supaya nggak kepanjangan. Nah, setelah ini kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kemudian ini kan warnanya butek banget kayak gini, ini akan kita buang airnya. Jadi cekernya kita saring, kita buang airnya ini supaya nanti pada saat kita maem tuh nggak ada bau anyir dari ayamnya lagi, dan supaya nanti kuahnya juga jadi lebih seger Flavis. Nah, setelah kita angkat, kemudian kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai ketumbar, kemudian merica, kemudian di sini kita pakai bawang putih dan juga ada brambang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi aku pakainya cabai yang merah keriting. Kemudian tambahkan lagi air dan kita akan haluskan.
Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita juga masih pakai bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai cabai Jawa. Kemudian di sini kita pakai kapulaga, kemudian ada kayu manis dan juga ada laos. Kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget dan nggak ada bau langitnya sama sekali. Kira-kira teksturnya udah kayak gini, Flavis. Kemudian kita akan cemplungin ini ceker yang sudah tadi kita rebus. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak rebus dulu, Flavis, nanti rasanya tuh jadi kayak ada bau anyirnya gitu. Tapi kalau udah direbus dulu itu nggak ada lagi. Kemudian di sini baru kita akan masukkan airnya. Ini kita pakai air agak banyak karena nanti mau makan pakai nasi yang banyak juga. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai asam Jawa yang sudah direndam dengan air dan kita saring. Kemudian di sini ada jeruk nipis. Jadi biar asamnya itu nanti seger gitu kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian gula pasir, kemudian garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa, ya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti cekernya empuk dan kuahnya tanek dan rasanya enak banget. Flavis bisa koreksi rasa lagi nanti pada saat akhir masakan. Kira-kira kurang apa, tinggal ditambahkan aja. Nah, ini bentuknya seperti ini sudah hampir mau diangkat. Kita tambahkan lagi tomat, kemudian ada cabai hijau yang sudah dipotong-potong. Kalau misalnya Flavis mau pakai cabai rawit wungkulan, itu juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tuh warnanya masih cantik banget, Flavis. Nah, seperti ini aja, Flavis. Ini sudah matang nih, mau langsung aku sajikan di meja makan. Dan aku mau langsung makan pakai nasi anget dan tempe goreng sereng. Wah, ini kuahnya seger, terus sedikit pedas dan juga ada manisnya. Wah, rasanya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.